Kita kembali lagi di Meet Asian ini untuk edisi bulan Oktober. Nggak kerasa 2 bulan lagi udah mau habis 2021-nya, udah menuju 2022, dan kalau dipikir-pikir Meet the Asian ini salah satu program yang ada di 2021. Nah, kali ini Meet the Asian-nya kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah seorang DJ ASEAN yang sudah gabung dengan DAB selama 2 tahun. Kira-kira kalau udah 2 tahun, udah lumayan lama ya. Nah, beliau ini, panggilnya beliau, title-nya adalah sebagai Business Partnership di DAB. Kalau gitu, pengen tahu seperti apa perjalanan karir, terus udah gitu juga zaman waktu beliau masih muda, nggak, tapi ini terhitung masih muda banget karena kuliahnya angkatan 2010. Langsung aja yuk, Bernhard. Ini kadang kalau manggil Bernhard ini karena ada R dan N, Bernhard atau Ben aja, atau Ben aja lah. Ben aja, biar gampang ya. Bernhard, apa kabar? Baik, baik. Benar ya, angkatan 2010 kuliahnya ya? Benar, 2010. Gue yang berasa tua. Bernhard 2010. Jadi Bernhard ini aku panggilnya Ben aja ya? Ya, boleh. Ben ini sebagai business partnership teman-teman di DJ Asia dan sudah bergabung bareng sama kita selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini, Bernhard banyak banget pastinya pengalaman-pengalaman di DAB. Sekarang mari kita telusuri. Yuk, Bernhard, ini yang gue tahu background lo adalah finance ketika kuliah ya. Betul. Bernhard ini kuliah ambil jurusannya finance, teman-teman, di Prasmul, Prasetya Mulia, angkatan 2010. Nah, dari perjalanan karirnya sendiri, karena background-nya finance, gimana nih Bernhard? Nyerempet-nyerempet nggak ketika lo kerja sebagai graduate training di Sampurna? Iya, jadi sebenarnya dulu pas ngelamar kerja pertama kali dapat di Sampurna as a GT, Credit Trading. Itu seperti kayak manajemen training lah ya. Dulu ditawarnya di divisi sales, which is kayak nggak ada hubungannya banget lah sama finance lah. Sampai sekarang juga nggak ada hubungannya sama finance. Cuman ya udahlah, jalin aja kan dulu, namanya baru lulus juga cari kerja, cari pengalaman, akhirnya jalin dulu. Terus kurang lebih di sana sekitar hampir 5 tahun sih. 5 tahun pindah-pindah divisi, cuman masih di satu divisi komersial namanya, itu relate antara sales, marketing, dan lain-lainnya lah. Cuman lebih banyak di field-nya seperti itu. Nah, waktu dulu sempat di Bandung juga, di Jogja, terus akhirnya balik Bandung lagi. Nah, baru 2019 akhir, Oktober, September akhir, join DJ Asia. September akhir ya? September akhir, betul. Jadi kalau dihitung-hitung perjalanan karirnya Ben di Sampurna sebagai sebuah corporate, ya bisa dibilang Sampurna ini hampir 5 tahun, teman-teman. Terus Ben gabung ke DAB, yang masih startup bisa dibilang ya. Betul. Ini kan lumayan kontras ya teman-teman, kalau dari corporate ke startup. Gimana nih Ben, adaptasinya susah nggak? Susah banget dulu ya, karena gimana tuh? Dibilang kerjanya beda-beda banget ya, karena dulu kan lebih ngurusin jadi salah satu istilahnya korporat dulu kan udah stable banget lah ya, kita cuma ngejalanin sistem yang udah ada, SOP yang udah ada, jadi semuanya udah terstruktur, inilah kita tinggal ngejalanin. Cuman kalau di sini lebih banyak challenge-nya, lebih banyak improvisasi karena banyak hal-hal baru juga, banyak banget yang dipelajari, dan point of view-nya pun beda gitu. Kalau dulu lebih ke detail spesifik lah ya, technical, kalau sekarang lebih ke strategical, lebih ke lebih wide view lah, seperti itu sih. Kalau dulu sama sekarang waktu di Sampurna sama di DAB, kan kalau di Sampurna Ben sebagai sales ya, dan sekarang sebagai business partnership, sama-sama punya target nggak sih, atau harus mencapai target atau KPI tertentu nggak? Ya. More or less mirip sih ya, karena dulu kan sales juga related sama bisnis, istilahnya nyari kejar-kejar target penjualan. Cuman karena dulu nggak spesifik di sales aja, lompat-lompat, ada di divisi marketing juga. Cuman ujungnya sama sih, kita gimana cara kita ngejualin produk, kenalin produk segala macam kan. Kalau sekarang baru pindah timnya Pak Ruli itu mungkin tahun-tahun ini tuh mirip juga, business partnership kerjanya. Gimana sih kita ngenalin produk kita, gimana caranya kita solving partner punya problem dengan apa yang produk kita punya, kita
apa ya, ngejahit produk juga di situ. Jadi more or less sama sih kayak gitu. Kita ngejar target juga ngejar revenue, GMV dan segala macam. Sama ya. Sama. Kurang lebih sama, berarti Betul. hanya perbedaan tadi adaptasi yang sistem Iya. udah corporate jelas Iya. banget, tiba-tiba ke startup ya Ben kayaknya harus semua serba bisa. Betul. Ya di fieldnya itu. Nah, pertanyaan aku berikutnya nih Ben, Mm-mm. dari corporate Sampurna ya teman-teman, kan itu salah satu yang bisa dibilang brand besar ya. Iya. Kenapa Ben mau gabung di DAB? Oke, dulu. Karena ini twist banget Iya, kenapa Ben? benar. Dulu sih pertama kali sebenarnya pengen keluar dari Sampurna pindah ke Jakarta karena dulu emang udah punya ada ngerintis bisnis juga kan. Yeah. Yang sampai sekarang ini. Jadi dulu tuh ada bisnis bikin 2019 Februari mulai bisnis, startnya dulu di Bandung. Dan growing up until Juli ya. Juli itu sebenarnya udah pindah ke Tangerang bisnisnya karena gudang udah nggak cocok di Bandung, gudang pindah ke Tangerang. Tapi fisiknya saya masih di sana, fisik gue masih di Bandung, jadi kayak, aduh bolak-balik susah nih. Akhirnya gue mesti cari sesuatu juga. Emang dari dulu pengennya pindah balik Jakarta, cari sesuatu di Jakarta karena opportunity lebih banyak di Jakarta. Terus kebetulan juga ada teman ex Sampurna dulu nawarin, ada nih di sini nge-refer ke DJS ya. Akhirnya ya udah deh kita, akhirnya gue join DJS ya. Oke, jadi karena ada bisnis juga dan emang di Jakarta juga, jadi ya udah sambil ya. Oke, nah ngomongin lagi soal kerjaan di DAB nih Ben. Tadi kan Ben bilang kalau adaptasi susah ya, susah banget ya. Terus sekarang dengan teman-teman baru di DJ Asia, dengan timnya Ben yang baru, gimana sih cara Ben bonding sama teman-teman DAB? Sebenarnya tuh ngalir aja sih. Jadi pas kita jalin kerjaan kan, apalagi partnership, mesti ketika kita mau dealing atau create offering produk lah, nggak create lah karena produk udah ada, kita offering produk ke partner itu kan masih ngelibatin beberapa tim lain kayak tim IT, tim finance, terus ada legal dan segala macamnya lah, business operation juga. Nah itu secara nggak langsung kan pasti akan menjalin komunikasi di situ sih. Akhirnya lama-lama ya ada hubungan lah di situ. Ada ya. Saya bonding aman ya? Aman. Okay. Sekarang aman. Keren kalau gitu. Nah, selain adaptasi yang susah, Ben, terus bonding juga emang melalui proses ya. Menurut Ben, apalagi sih yang sejauh ini menjadi tantangan buat Ben di DAB? Mungkin ini sih apa ya, dari bisnis saya itu sendiri, karena dulu kan Sampurna lebih ke conventional business kan, kayak distribution segala macam FMCG lah. Ini di Asia kita ada fintech, bisnis teknologi, dari terminologi aja udah susah banget. Nah dulu jadi bener-bener buat adaptasi apa ya, istilahnya basic knowledge, product knowledge yang ada di Asia ini ya lumayan challenging sih. Jadi even dulu misalnya lagi meeting, misalnya partner ngeluarin bahasa apa, terminologi apa ya, kita sambil googling gitu kalau nggak tahu kan, ya gitulah buat catch up-nya. Oke, lumayan ya, berarti tantangan yang ada di DAB ini so far bisa handle dong ya. So far bisa ya. Oke, kalau gitu tadi juga Ben sempat ngebahas soal bisnis. Ini mungkin juga salah satu apa ya, yang disalurkan dari Ben dari kuliahnya bisnis, kuliahnya finance. Terus kayak gitu juga punya kegiatan di luar kantor yang merupakan mungkin hobi juga ya berbisnis. Karena kalau aku lihat bisnisnya banyak nih teman-teman Ben ini ya. Kalau boleh nanti kita bakal bahas untuk yang foto teman-teman. Ini Ben waktu di mana? Bandung kan? Kita sambil intermezzo teman-teman. Boleh. Ini yang sebelah kiri itu pas lulus kuliah tuh dulu Prasmul tahun 2014. Ini geng iya, teman-teman dekatnya zaman kuliah tuh yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang kanan? Yang kanan itu dulu pas di Bandung, tim terakhir di Bandung sebelum ke sini di Asia, di tim yang di Bandung, tim dari komersialnya kita. Oke, ini jadi teman kuliah lulus bareng sama yang kanan timnya Ben di Bandung ya. Iya, betul. Oke, terus ngomongin soal bisnis nih Ben, balik lagi. Tadi teman-teman aku sempat bilang kalau Ben tuh bisnisnya banyak ternyata nih ya. Ada ekspor impor, terus Ben juga punya distributor, ada mining kripto, ini antara aku bakal tanyain, sama ada sportswear. Nih, ini bisnisnya dari yang kelihatannya serius banget, mining kripto, udah gitu juga ada ekspor impor, distributor, sampai ke sportswear. Gimana Ben? Gimana cara lo untuk menemukan ide bisnis ini atau mencari opportunity untuk mengembangkan bisnis ini? Sebenarnya kalau ide bisnis sih dapat dari
teman-teman ya, jadi berjalannya waktu, cari teman baru, buka network, dapat aja di situ gitu ngejalaninnya. Terus kalau misalnya ngejalinnya ya benar-benar apa ya, pakai based on experience yang udah pernah dulu pakai, terus belajar juga dari internet gimana sih strategi-strateginya yang oke. Yaudah itu lebih banyak ke ngalirnya aja sih. Lebih ngalir. Tapi kalau dari 4 bisnis ini nih, Ben, mana yang paling lo suka dan mana yang paling susah buat? Waduh, semuanya lumayan suka sih. Kalau suka mostly yang tadi ada distribution itu ya, distribution ekspor impor, karena yang lumayan gede sekarang itu sama yang crypto itu sih. Crypto ya. Udah kemana aja Ben ekspor impor ini? Ekspor itu basically kita worldwide, cuman kita sekarang lagi fokusin 2 tahun terakhir ke US. Oke, keren sekali nih Ben bisnisnya teman-teman. Nah, ini aku penasaran. Kemarin itu sempat struggle ya teman-teman. Kita juga tahu teman-teman yang punya bisnis luaran sana. Kita udah 2 tahun nih pandemi, dan beberapa teman-teman di luar sana yang kurang beruntung dengan bisnisnya terpaksa harus gulung tikar. Tapi waktu kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol sama Ben, malahan selama pandemi bisnisnya Ben ini membaik ya. Lumayan. Lumayan membaik. Ini gimana ceritanya Ben? Atau ada tips apa gitu nggak? Sebenarnya dulu sih pertama kali bikin bisnis udah diversifikasi portfolio dulu nih. Kita bikin pipeline-nya misalnya kita ada di lokal, ngomongnya nasional lah ya, yang Indonesia punya sama yang worldwide. Kita cari strength point-nya, weakness-nya di mana, threat-nya di mana, segala macam. Ketika kita analyze, kita bisa dapat nih strategi gimana buat outcome-nya. Nah, untungnya pas sebelum COVID itu kita udah siapin strateginya dulu sih. Jadi once COVID itu kan dia retail yang di offline lumayan ambruk lah ya. Kita udah siapin fundamental buat online-nya itu mungkin dari 2019 akhir Q4. Jadi kita kuatin dulu dari kayak sosial media, marketplace segala macam, kita kuatin sama channel ke online-nya juga. Karena ke ekspornya, karena kita tahu kan pas COVID itu terutama di US itu kan orang pada kayak mostly lockdown semua, orang belanja di Amazon segala macam. Nah, kita cari tahu nih trade flow-nya produk ini gimana sih dari awal, supply chain-nya dari awal banget produksi sampai ke kita dan ke end user-nya tuh lewat mana aja channelnya. Nah, begitu kita udah tahu channelnya, mulai dari kita cari tuh gimana kita bisa masuk ke sana. Kayak misalnya kita cari nih mana pemain-pemain besar di US, kita approach one by one, kita mulai main dari kecil, kecil oke, nanti baru gedein di sana, kayak gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang Ben dari akhir 2019 ini udah nyiapin strategi ya, udah bisa ngebaca situasi nih, kalau terjadi sesuatu, bisnis gue tetap harus kuat fondasinya berarti ya. Oke, keren. Jagoan. Terus, keren ya, terus Ben, ini dari ekspor impor, terus distributor, ke mining crypto, terus tiba-tiba ada sportswear. Ya, jadi ini agak random sih sebenarnya. Iya, makanya kok random banget. Yang lain dia bisa serius banget kan. Iya, benar. Tiba-tiba ada sportswear, gimana nih? Lo hobi olahraga kah atau apa? Enggak, justru gue susah banget olahraga karena emang dulu tadi sempat cerita gue ada penyakit GERD lumayan lama lah dari SMA mungkin. Iya, 14 tahun adalah, jadi emang physically agak lemah gitu untuk olahraga, akhirnya jadi jarang olahraga lah seperti itu. Nah, kenapa bisa lari ke sportswear sih sebenarnya dulu nyari aja nih, bisnis apa sih yang kayaknya ke depannya oke nih, karena kan ngeliat tren orang pada ke healthy lifestyle semua gitu kan, dan dulu pengen punya cita-cita bahwa cari challenge di bikin brand baru tuh kayak gimana, bikin brand sendiri. Makanya comes up an idea to create itulah sportswear itu. Gimana so far sportswear-nya ini? So far sih kita nggak ini ya, honestly nggak gitu segitu yang lain kayak crypto atau yang Lego ini ya, distribution ini, karena mungkin masih belum banyak fokus di sana, dan ini kan sama partner saya juga berdua, jadi kayak masih ada beberapa challenge di internal yang harus kita solve dulu. Oke. Ben, bisa kali endorse? Boleh, aman. Mau banget, Ben.
Boleh ya, Boleh, nanti boleh. nanti Ben bakal sharing nih nanti Instagramnya juga, karena jujur Kandita juga baru tahu ternyata ada salah satu teman kantor kita nih, teman-teman yang punya bisnis sportswear. Jadi kan sekarang gym udah buka lagi nih, dan sekarang udah boleh mandi di gym. Jadi kalau misalkan teman mau olahraga, kita saling dukung. Teman kita yang punya bisnis, ternyata Ben punya bisnis sportswear. Nanti kita bakalan ini ya, pamerin Instagramnya. Terus Ben, masih ngomongin soal bisnisnya juga nih. Dan gue nggak tahu, atau mungkin gue awam dengan mining crypto. Kalau kriptonya sendiri gue tahu. Mining crypto dengan bermain crypto itu beda nggak sih? Sedikit berbeda. Kalau di orang yang kita tahu tuh main kripto kan lebih ke trading segala macam ya. Sebenarnya gue masuk kripto udah dari 2019 sih, cuman miningnya baru 2021 Q2 lah. Jadi main dulu baru mining. Nah kalau tadi main tuh lebih ke trading, jual beli. Tapi kalau ke mining itu lebih kayak kita masuk ke dalam satu ekosistemnya kripto itu. Ini gue ambil contoh aja yang gue jalan sekarang kan mining Ether gue. Jadi gue masuk ke ekosistem Ether. Istilahnya mungkin long short story, gue sewain computing power gue untuk bisa support dari project blockchain-nya si Ethereum ini, jadi memproses transaksi. Nah dari situ kita akan dapat imbal balik berupa koin itu sendiri. Jadi mungkin ringkasnya adalah kita nyewain alat kita, mesin komputer kita untuk supaya kita bisa dapat revenue dari sana. Oke, udah berapa lama Ben di si mining? Mining baru banget sih, baru Q2 kemarin, berarti kurang lebih 2 kuartal, 6 bulan atau 7 bulan. Susah nggak sih, atau tetap harus kayak mantengin kayak orang yang trading jual beli? Enggak sih, kalau mantengin enggak, cuman lebih ke solving ketika ada technical problem di ini miningnya aja gitu. Miningnya di aja. Hardware-nya itu gitu sih. Tapi jarang sih. Jarang. Berarti Ben sambil mining sambil crypto juga? Crypto enggak. Jadi gue jarang trading sih karena udah nggak ada waktu buat ngeliatin lagi. Jadi benar-benar udah cari yang lebih ke passive income aja sih gitu. Udah ini ya, fokus di bisnis ini ya. Oke, fokus DAB dong. Iya dong, fokus DAB. Nah, Ben, mau tanya lagi dong, Ben ini punya baby. Iya. Sekarang babynya umur 3,5 tahun. Gemes banget deh, boleh dong ngeliatin foto babynya Ben, mukanya kayak ini kartun di komik. Waduh. Gemes banget tuh. Iya. Gemes banget ya, ini umur 3,5 tahun. 3,5 tahun. Siapa Ben namanya Ben? Namanya panjang banget. Gue aja nggak ingat, cuma Evans. Sama Kylian. Namanya Kylian Maverick Varsely Evans. Bagus ya namanya. Lo susah nggak tuh cari nama? Lumayan. Lo yang cari nama sama istri. Ini Kylian umurnya udah 3,5 tahun, Ben, lagi nakal-nakalnya ya. Lagi nakal-nakalnya, aktif ya. Gimana Ben, lo dengan keluarga lo dan pekerjaan, ini kan lo banyak banget bisnis, udah ada bisnis, lo juga kerja di DAB ya. Untungnya kita sekarang masih ada WFO sih. Iya, betul. Gimana cara lo ngebagi waktu sama keluarga nih, dan bisnis dan kantor? Waduh, bagi waktu ini. Yang tengah kayaknya lagi makan malam nih abis ini. Iya, benar. Jadi sebenarnya sih kalau working hour tetap ini ya, tanggung jawab lah ke kantor dulu, di JSC dulu, nanti baru kayak makan siang atau malam itu lebih ke bisnis. Untungnya sekarang lebih enak kebagi waktunya karena bisnis gue juga udah ada karyawan kan, mungkin sekitar 12 orang yang bantu ini, jadi lebih nggak banyak ngurusin day to day-nya, detail day to day-nya enggak, cuman lebih ke arah strategiknya aja sih, kayak misalnya biasanya tiap malam gue review atau tiap seminggu sekali gue review kita mau kemana. Jadi mungkin kayak minggu malam gue bikinin to-do list dulu buat anak-anak gue, lu harus ngapain aja nanti, mungkin kayak Sabtu atau apa baru review gitu, jadi lebih bisa fleksibel waktu ini seperti itu. Nah kalau keluarga susah ya. Paling sih kayaknya mungkin Sabtu siang sore seperti buat keluarga. Weekend sometimes. Sometimes masih ya. Oke, jadi emang ternyata agak sulit juga ya untuk work life balance-nya, dengan mungkin luar kerjaan Ben di DAB juga banyak, berbagai macam bisnis yang dia punya juga, keluarga, anak lagi nakal-nakalnya pula ya. Tapi nggak apa, yang penting masih ada waktu juga untuk keluarga ya Ben ya. Dan lo juga gue lihat punya hobi olahraga lain ya. Itu baru juga, karena dulu kan gimana hobi main golfnya, boleh coba Anis kita
pamerkan nih? Ya, jadi sebenarnya yang kiri golf itu baru tahun ini sih, karena tuntutan dari istri dan dokter. Tuntutan dari istri dan dokter, karena tadi Ben punya GERD kan teman-teman. Iya. 14 tahun ya lo punya GERD. Iya. Lo banget punya GERD itu nggak bisa sembuh ya? Nggak bisa sih. Jadi dulu sempat ke Pineng juga 2 kali, bolak-balik ke Malai, terus ke rumah sakit dan nyicipin satu-satu lah siloam, RSPI semua nggak bisa sembuh. Jadi iya, profesornya yang di Malai pun bilang lu nggak bisa sembuh katanya gitu. Karena emang ngaruhnya dari pikiran lu, stres lu gitu. Tapi ya gimana, bini gue bilang kayak lu kerja stres, lu nggak kerja tambah stres lagi gitu. Jadi ya udahlah, mending lu cari kesibukan aja gitu sih. Karena mungkin lo juga biasa kerja, jadi kalau misalkan diem juga lo stres. Tapi ternyata saking banyak yang lo kerjakan, bisa kambuh juga ke GERD lo ya. Jadi gimana so far golf ini, lo suka nggak? Suka. Luckily lumayan suka juga. Jadi cikal bakalnya dulu karena dokter suruh olahraga, bini suruh olahraga, cuman yang paling light adalah nggak gitu banyak gerak golf. Akhirnya ya udah cobain driving range dulu sih. Udah, oke. Paling jauh udah main turun ke lapangan mana? Waduh, belum masih driving range, range. masih belajar juga. Kalau yang kanan nembak nih? Iya, itu juga baru-baru juga sih. Ini tahun lalu nembak itu. Jadi iseng-iseng juga sih nyari hobi, nyari kesibukan yang bisa di enjoy lah kayak dulu. Karena kan dulu tuh ya Sabtu Minggu kerja lihat istri juga sampai protes terus, akhirnya ya udahlah cari kesibukan lain gitu. Oke, jadi ini waktu Ben nembak ini di mana, Perbakin bukan ini di Pas Pampres di Bogor. Oh, ini di Bogor. Gimana Ben, lo nembak sama golf lebih suka yang mana? Lumayan dua-duanya sih, cuman kayaknya lebih golf sih, karena golf lebih dekat rumah. Kalau nembak harus jauh kan. Lebih jauh. Oke. Kalau bisnis sama kantoran lebih suka mana, Ben? Waduh, susah ya. Karena di sini ya udah saya jawabnya enggak lah. Karena ada kamera. Enggak. Gue honestly gue lebih suka bisnis sih. Makanya gue di sini juga gue belajar banyak tentang ilmu bisnis dari sini juga gitu kan. Setidaknya background kuliah lo finance masih nyambung dengan kefintekan kita ya. Iya. Teknologi ya. Oke. Terus nih ada lagi foto-foto dari Ben, teman-teman. Ini kan tadi hobinya Ben, terus anaknya Ben yang lucu, Kylian, Maverick, Versali Evans. Panjang ya namanya. Panjang. Nih, terus juga ini ada apa nih Ben? Yang sebelah kiri, yang kiri ini yang Brickburn, yang Lego itu kita distribusi lokal sama ekspor impor. Toko ada daerah Gading Serpong. Terus ini pas kemarin kita lagi bongkar muatan 2 double ankle dari MAP. Terus yang tengah ini yang crypto gua, jadi ada beberapa device hardware gua taruh di rumah sama di ruko juga ada. Gitu. Banyak ya hardware-nya. Lumayan ya. Terus ini kalau yang Brickburn ini Ben, emang ini untuk anak-anak target lo atau gimana nih? Yang Brickburn ini sebenarnya Brickburn itu lebih ke dulu lebih belajar bisnis di portfolio, lebih ke nyalurin hobi juga kan, gitu sekalian ya nyari network dari Brickburn ini, dan mungkin nanti bisa diterusin sih ke anak gua gitu. Udah disiapkan ya. Emang kuat Ben ini fondasi dan strateginya teman-teman. Terus kalau yang paling kanan nih Ben, ini apa nih? Siapa nih? Ini sama karyawan gue yang di Brickburn. Total sekarang mungkin ada berapa ya, 12 kali. Ini ada beberapa orang yang udah ganti. Ada beberapa juga yang ada di sini, ada WFH juga. Jadi ada yang di Bandung sama di Jakarta. Udah jalan berapa tahun sih Bu? Brickburn ini 2,5 tahun lah. Udah 2,5 tahun, lumayan ya. Oke, terus tadi kita juga mau ngebagi Instagram bisnisnya ini ya. Iya. Nggak kelihatan ya, aku rada mata aku rada tua nih. Mataku juga agak minus. Mataku rada tua nih di sini. Yang kiri apa nih Ben? Yang kiri itu yang sportswear, lajoya.co. Itu produk sportswear sama swimwear buat cewek. Iya, boleh nih. Boleh dong teman-teman, jangan lupa di-follow. Boleh di-follow. lajoya.co ya. Iya, lajoya.co di Instagram. Betul. Just follow. Nanti kasih diskon nggak? Boleh, harga spesial. Kasih diskon. Harga saudara, bukan harga saudara lagi. Ya. Yang kiri ini bisnis yang sportswear nih teman-teman. Jadi kalau kamu yang sekolah olahraga,
sama swimwear juga ya Ben, Iya, sportswear betul. sama swimwear ya. Ini kan lagi yang tadi aku bilang gym udah pada mulai buka, kita balik Iya. lagi sehat, lagi olahraga, boleh sportswear-nya dari lajoya.co. Terus Oke. yang kanan ini yang tadi Ben cerita, Iya, Brickbird. Dia Lego. Lego ya. Lego. Berarti buat umur berapa sampai berapa sih? Kita Lego universal sih, dari semua usia, dari yang baby 1,5 tahun sampai tua banget ada. Bisa nih teman-teman kalau misalkan lagi cari ide juga mungkin buat Boleh. kado Natal Ya. Siapa tahu buat ponakan-ponakan atau buat anak-anak di rumah untuk melatih motorik mungkin bisa di sini ya. Motorik dan kreativitas. Betul. Tuh, oke. Tadi kita udah share sama udah lihat dari teman-temannya Ben, zamannya Ben baru lulus kuliah dari Prasmul di Bandung, dari Prasmul di Jakarta tahun 2010, angkatan 2010, terus juga teman-teman kerja Ben waktu di Bandung, terus bisnisnya Ben, hobinya Ben, ternyata teman-teman jaga kesehatan ya Ben, 14 tahun ternyata nggak bisa sembuh ya, makanya sekarang harus cari olahraga yang nggak bisa heboh-heboh banget, nggak bisa berat-berat banget ya Ben ya. Gitu. Terus juga tadi udah ada keluarga, ternyata Ben ini ada susah Ben untuk membagi waktu antara keluarga, kantor, dan bisnis. Masih ya. Ben, jadi sebenarnya lo kapan nih punya waktu untuk keluarganya? Waduh, nanti weekend ada lah ya? Weekend lagi diusahain sih sekarang, lagi diusahain weekend buat keluarga. Jangan sibuk-sibuk. Kita jangan sibuk-sibuk, nanti gertnya kambuh. Lebih ke gertnya yang kambuh ya. Oke, kalau gitu nih teman-teman, mungkin kalau dari timnya Ben, ada yang mau nanya nggak nih di Zoom? Atau mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya sama Ben, karena tadi Ben lumayan nih kalau untuk gue lihat, gue tertarik dengan strategi bisnisnya Ben. Ngatur waktunya gimana sih lu bisnisnya? Waduh, nggak bisa disusah ya? Susah ya. Kalau misalkan kerjaan lagi padat di kantor itu gimana? Oh, biasa ini sih, gue metain sih, kayak kerjaan mana yang urgent, mana yang nggak urgent, mana yang bisa delegasi, mana yang harus kerjaan sendiri. Tapi sejauh ini masih kepegang gitu? Sejauh ini masih kepegang. Cuman ya itu waktunya jadi waktu kalian ke rumah sakit baru ya? Nggak seminggu sekali, sebulan sekali kali. Sebulan sekali, tapi beneran kan? Nggak sebulan sekali ke rumah sakit? Almost. Oh ternyata beneran kan? Karena kontrol doang. Kontrol doang, tapi kayak sampai kambuh. Ya kemarin terakhir opnam kapan ya? Bulan lalu kayaknya. Di opnam ya, ampun. Iya, kayak rumah sakit favorit yang mana? Rumah sakit favorit yang mana? Jangan ya teman-teman. Oke. Dari teman-teman yang di Zoom ada yang mau nanya sama Ben atau mungkin masih penasaran sama bisnisnya dari yang tadi Ben bilang, terus udah gitu juga Ben, aku mau nanya. So far Ben selama lo bekerja di karir kerjaan lo so far, lo udah merasa mencapai sebuah achievement belum sih di umur lo yang super muda ini? Kan lo udah punya bisnis, keluarga. Iya. Looks complete ya. Sebenarnya lo udah di bisnis, lo ada keluarga, udah punya baby juga, all good. Gimana? Tapi achievement ya paling ya achievement kecil adalah, cuman tetap masih punya cita-cita lebih tinggi dan lebih jauh yang harus dicapai juga. Iya. So far apa tuh cita-cita atau mimpi terbesar lo yang lagi lo kejar sekarang? Dari dulu pas kuliah, pas coba-coba mulai bisnis itu pengen punya satu sekolah sama rumah sakit sih. Jadi basically karena dulu gue kuliah kebetulan juga ngajar juga kan, dari ngajar lesesan sampai dulu sempat jadi kayak tutor punya kelas sendiri, semacam asdos lah ya kalau mungkin di kampus-kampus sendiri punya murid sendiri. Jadi mungkin dari dulu emang hobi sharing sih kayak gitu. Jadi kenapa pengen sekolah juga, karena ya bisa bantu orang juga di sana. Emang hobinya membantu deh. Semoga dalam waktu dekat atau secepat-cepatnya rumah sakit terwujud. Amin. Satu lagi tadi Pak Ben? Sekolah sama rumah sakit. Sekolah sama rumah sakit. Sekolah apa nih untuk dari SD sampai TK sampai SMA? In general sih belum tahu spesifiknya kayak gimana. Cuman pengen punya satu sekolah yang nggak pada umumnya juga, jadi punya kurikulum yang bisa kita share di sana lah, karena mostly kalau kita lihat
pendidikan sekarang kan masih mainstream semua gitu. Mainstream, Justru betul. banyak orang yang baru dapat ilmu-ilmu tuh istilahnya ilmu-ilmu di kehidupan di jalanan Iya, gitu. Nah, itu yang pengen kita bawa ke sekolahan sih. Setuju. Pertanyaan gue sampai detik ini lu udah pakai SIM kos tangan belum? Waduh, nggak kepake Nggak lagi. kepake lagi ya. Padahal lu pas ngerjain stres. Nah, iya benar Gue itu setuju, tuh gue setuju. benar. Dulu ilmunya tertulis banget sampai detik ini. Pakai Kebetulan juga. gue sama Ben belum pernah pakai SIM kos tangan. Benar. Teman-teman siapa tahu kalau teman-teman udah pakai, Boleh good for di-share. you. Iya. Good for you, no thanks. Oke, kalau gitu teman-teman yang di Zoom ada yang mau ngasih pertanyaan buat Ben mungkin, atau mau tips-tips dari Ben, siapa tahu teman-teman dari Digi Asia juga ada yang punya usaha atau bisnis luar sana, penasaran tips-tipsnya dari Ben juga Oh boleh. iya, Ben. Dulu kan lo sempat promosi si weekend begitu kan? Iya. Itu kalau misalkan endorse gitu lo gimana ke lo barter barang atau gimana? Kemarin gue pernah lihat lo sama Dian Sastro kan? Iya. Mantap banget tuh. Itu lo ngasih barang atau gimana, Ben? Kalau Dian Sastro kebetulan dia aslinya dia mau beli barang sih ke kita. Dia ya gue chat dia dulu, dikenalin sama teman gue Mira Nastasia yang istrinya Ernest itu, kenalan Dian Sastro, kita chat, dia cari barang, ya udah gue kasih aja lah. Wah, ya. Gimana? Dari Dian Sastro, seorang influencer artis, gimana pengaruhnya? Emang ngaruh nggak tuh ke penjualan? Kalau penjualan ternyata marketnya agak sedikit beda ya, karena Lego waktu itu sampai sekarang masih agak sedikit niche market. Jadi mungkin lebih ke awareness-nya doang sih, orang tuh tahu oh ada breakdown, dan Lego itu lumayan fun. Jadi kayak masih tahap fundamental awareness-nya aja sih, belum sampai convert ke dia beli atau dia langgan gitu belum. Oke. Kalau gitu, ini ada beberapa nih teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, Mas Tian ada yang mau nanya lagi nggak Mas Tian? Masih penasaran dengan sesama pebisnisnya mungkin? Ya. Oh, Reza mau nanya. Yang kenceng sangat kedengeran. Ini 11 coffee. Oh, iya. Dulu gue juga ada kafe di Bandung sih, 11 coffee shop ya. Cuman pas COVID akhirnya kita sempat hold dulu lah. Jadi kita tutup dulu pas 2021 awal ini lah. 2021 awal tutup dulu sampai sekarang, jadi belum activate lagi. Belum. Berarti sempat di F&B juga ya, Ben ya? Sempat juga. Di mana tuh dulu? Dulu di daerah Bandung Tengah ya, daerah Mekarwangi. Daerah Mekarwangi. Kita geng Bandung nih berarti, Ben. Gue, Mas Tian, anak Bandung. Gue lama di Bandung dulu. Di mana ya dulu? Dulu gue kuliah di Unpar. Oh, Unpar. Istri gue juga Unpar. Oh ya? Itu apa Unpar ekonomi? Enggak, dia Tekim. Oh, cewek Tekim ya, lumayan tuh langka. Iya, lumayan langka. Oke, kalau gitu nih Ben, tadi kan gue sempat nanya gimana cara lo bonding sama tim lo, terus challenge lo di DAB. Nah, kemarin kita sempat nge-hijack nih teman-teman tim lo buat bikin testimoni. Waduh. Termasuk Faruli. Boleh kali ya kita lihat kata teman-temannya Ben tentang Ben. Suka sharing tentang Lego sama Aske, nanya-nanya tentang keuangan karena Ben lebih senior. Pesan Aske sih supaya walaupun kerja keras jangan sampai telat makan. Ben. Itu karena kita satu tim di tim bisnis dan partnership. Benhard jago banget kalau bekerja sama dengan partner, terus tahu gimana cara cari duitnya seperti apa. Benhard teman yang baik, enak diajak kerjasama, terus juga kita saling berbagi informasi terkait kerjaan kalau ada problem dan solusinya seperti apa. As a company with B2B2C approach seperti yang kita jalankan, such a big win to have someone that actually a businessman with the partnership team. So Benhard has been bringing good perspective to the team. So thank you. Keren, Ben. Tadi tuh teman-teman salah satu tim dari Ben satu tim sama siapa sih? Asle, Mas Anggit, Sam,
sama ada Mas Arfi juga. Oh, baru sekarang sama Bu Fide. Sama Bu Fide. Oke, kalau gitu teman-teman. Nah, kalau dari aku sih udah cukup sih. Banyak ke bandnya. Dari temennya sendiri juga bilang, Ben jangan lupa makan, jaga kesehatan. Ya, maksudnya sama businessman yang sibuk, kata Pak Ruli juga. They seems like they have a good time with them as their team, as the part of their team, which is good. Kalau gitu teman-teman dari Ben, terakhir nih Ben, pertanyaan dari aku. Waduh, apa nih? Pertanyaan dari aku Ben, apa sih yang bikin lo betah di DAB selama 2 tahun ini? Sebenarnya apa ya? Karena banyak hal yang dipelajari di sini sih. Ya terdengar klise, cuman ya itu realnya seperti itu gitu kan. Gue belajar banyak banget di sini as a organization juga, as a business juga, gimana cara menghadapi bisnis, cara problem solving segala macam. Lebih juga karena kayak belajar makroekonomi, lebih kebuka lah, banyak insight dapat dari sini, teknologi segala macam balik dari sini. Nah itu sih yang gue mau belajar dan gali lebih banyak lagi. Oke. Nggak ini ya, nggak ala-ala ya. Emang suka ya. Oke, kalau gitu Ben, terakhir satu kata buat DAB. Satu Susah kata susah ya? 2 kata dia boleh, kalau 1 kata ya. susah. DAB itu yang bisa ngebuka pikiran gue sih, kayak gitu. Iya. Jadi apa ya itu? Gue belajar banyak dari sini, jadi ya itulah ngebuka pikiran, ngebuka perspektif baru, yang banyak buat lo juga dari DAB ya. Oke, kalau gitu Ben, terima kasih banyak udah gue tanya-tanya. Sukses terus dengan kerjaan lo, dengan bisnis lo. Semoga rumah sakit dan sekolahnya segera bisa dicapai. Amin ya Ben ya. Amin banget, sehat-sehat terus. Jangan kambuh-kambuh lagi GERD-nya. Kalau gitu teman-teman, terima kasih untuk gabung barengan sama aku sama Ben di Meet the DJ Asian. Tapi aku mau minta tolong sama teman-teman, kalau boleh yuk kita buka kameranya, kita foto bareng yuk. Mumpung masih WFH. Gimana? Mana video? Oke. Nah. Ada siapa aja sih nggak kelihatan? Yuk teman-teman buka kameranya, kita foto barengan sama Ben dan teman-teman DJ Asian yang lain. Ih, ramenya. Ada Bu Fide. Halo Bu. Ada Mas Steven juga, terus ada Bu Siska, ada di kantor. Ada Bu Mei. Ya. Oke, yang lain udah siap? Mau dibuka dulu kameranya atau kita langsung jepret aja? Oke, sip. Siap ya teman-teman? 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak udah join di Meet the DJ Asian. Dan terima kasih banyak yang kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa jaga selalu kesehatan. Have a nice weekend dan see you kalau ke kantor. Hati-hati ya.